Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilvia Rahayu, BP 18107224. Kali ini saya akan mempresentasikan folklore tentang legenda Ngalotarang. Kamang merupakan suatu daerah yang memiliki sejarah yang harus dilestarikan dan dijaga kebudayaannya. Keaslian dan kebudayaannya yang masih ada sejak dahulu. Banyak penelitian sejarah yang harus diperhatikan keasliannya dan dirawat. Terkadang tidak ada perhatian masyarakat untuk merawat peninggalan yang telah ada. Peninggalan bersejarah itu telah ada sejak dahulu. Di daerah Kemang ini terdiri dari 3 nagari yang memiliki ciri khas tersendiri di dalamnya, memiliki peristiwa bersejarah, dan masing-masing nagari tersebut membuat rasa penasaran para pengunjung untuk berkunjung ke masing-masing nagari tersebut. Nah, nagari yang ada di Kemang itu Nagari Kemang Mudia, Nagari Kemang Mage, Nagari Kemang Ilia. Yang akan dibahas di dalam folklore adalah Nagari Kemang Mudia. Di daerah Nagari Kemang Mudia, Kecamatan Kemang Mage, Kabupaten Agam, memiliki situs sejarah yang menarik hati wisatawan. Di Nagari Kemang Mudia ini dikenal sebagai Nagari Tokoh Pahlawan, yang mana banyak situs sejarah yang ada di dalam negeri tersebut, seperti Makam Tuanku Narenceh, Tarusan, Tugu Perang Kamang, Ngalau Kalam, Ngalau Tarang, dan Tarusan. Dalam salah satu sejarah dan keunikan yang ada di Nagari Kemang Mudia adalah Ngalau Tarang. Ngalau Tarang ini dalam masyarakat sekitar memiliki nama yaitu Batu Biaro. Letak dari Ngalau Tarang atau Batu Biaro ini adalah di Jorong Bangsa dan di Jorong Babuki. Di Nagari Kemang Mudia terdapat 2 buah ngalau yang letaknya berbeda, yaitu Ngalau Kalam yang letaknya di Jorong Durian. Ngalau ini terletak di kaki bukit. Bukit tersebut Bukit Batu Kapur. Di sekitaran ngalau ini adanya penambangan batu kapur, sehingga untuk masuk ke dalam tersebut kita harus berhati-hati karena di dalamnya sangat gelap dan licin. Jika ingin masuk ke dalam, kita harus membawa senter. Ngalau ini disebut juga gua. Yang panjang gua tersebut adalah 5 km. Tinggi mulut ngalau ini mencapai 20 meter dan panjangnya 20 meter. Ngalau ini merupakan pembentukan batu stalagmit dan stalaktit. Di dalam gua tersebut adanya batu yang berbentuk kerucut. Dalam proses kimiawi yang terjadi selama ratusan tahun, cairan-cairan kapur yang menetes dan membatu bahkan lebih keras dari batu biasa. Dari zat kapur itu sendiri memiliki zat pelekat yang menetes dan tergantung disebut stalaktit. Sedangkan hasil tetesan yang menggunung dengan ujung tajam disebut stalagmit. Ngalau Tarang ini terletak di kaki bukit, yang mana masyarakat sekitar menyatakan bahwa ada sebuah kapal yang dikutuk menjadi batu. Tiap sudut gua memiliki penamaan tersendiri seperti batu kaki menggantung, batu kepala raja, batu singa, batu gajah, batu buaya, dan batu kain tersusun. Di depan Ngalau Tarang, Batu Biaro, terdapat batu besar yang di bawahnya ada aliran sungai kecil yang dialiri untuk irigasi sawah. Letak Ngalau Tarang ini berada di dekat persawahan. Akses untuk masuk ke sana kita harus berjalan sekitar kurang lebih 100 meter dari jalan raya. Dalam sejarah yang didapatkan dari sumber yang terpercaya, yaitu sesepuh mengetahui sejarah Ngalau Tarang yang bisa dipanggil Maite Marwan, beliau memberikan penjelasan apa itu Ngalau Tarang dan apa saja sejarah yang ada di Ngalau Tarang tersebut. Pada tahun 1831, Tuanku Narenceh dan pengikut-pengikutnya menjadikan Ngalau Tarang sebagai benteng pertahanan perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Tuanku Narenceh ini merupakan perwira dan pejuang nan mansur mengikuti Tuanku Imam Bonjol yang berjuang dalam kemerdekaan dalam Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Dalam sejarahnya, Tuanku Narenceh ini dikenal juga sebagai harimau nan salapan di Lubuk Agam. Dalam Ngalau Tarang ada ruangan seluas 70 meter persegi tempat Tuanku Narenceh mengatur siasat untuk mempertahankan diri. Di bagian atas Ngalau Tarang tersebut ada sumur yang airnya bersih, yang mana sumur tersebut dapat dilihat dari bawah. Adanya kuburan yang besar
dan panjang di atas ngalau tersebut. Kuburan tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Di dalam ngalau tarang ada dua buah batu yang berbentuk lonceng, yang mana lonceng tersebut digunakan bagi masyarakat sekitar karena penjajahan, menandakan bagi masyarakat sekitar karena penjajah sudah dekat. Seperti halnya jika para penjajah telah sampai di daerah Simpang Limau, maka para mata-mata yang telah siaga di sana, mereka melaporkan kepada para pahlawan untuk bersiap-siap dan mengatur strategi. Biasanya ada 3 titik mata-mata yang ada di sepanjang jalan menuju Kamang, yaitu di Simpang Limau, Mataya, Pakan Kami. Mereka mengode dengan cara meniupkan pupuk batang padi. Jika pupuk itu berbunyi dan terdengar, maka disambung lagi ke titik-titik yang lainnya sehingga sampai di Kamang. Jika berita tersebut sampai di Kamang, maka dibunyikanlah lonceng yang ada di dalam ngalau tarang tersebut, supaya seluruh masyarakat dan para tokoh bersiap-siap melawan penjajah. Tokoh-tokoh bersejarah mengatur strategi untuk melawan penjajah tersebut. Ngalau tarang ini tidak mudah digempar meriam sundut atau metroliur model kuno saat itu. Bagian dinding-dinding yang ada di dalam ngalau tarang tersebut terdapat coretan-coretan yang sudah ada setelah tahun 1910. Bagian di dalamnya terdapat ratusan kelelawar, sehingga pada saat masuk ke dalam ngalau tarang ada bau pesing dari buang air kelelawar. Menurut pandangan masyarakat sekitar, ngalau tarang ini merupakan objek wisata yang harus dilestarikan dan dijadikan objek wisata alam, karena pada bagian atas ngalau tarang, apabila kita berdiri di atasnya, akan melihat pemandangan yang indah, yaitu bisa menampak wilayah Tiratang Kamang dan kota Bukit Tinggi. Ada sebuah coretan yang difoto dengan data digital. Foto tersebut bertulisan Van Kambang Biji for the Kok, yang artinya Gua Kamang di Fort de Kock. Data digital tersebut diakses di Universitas Leiden dengan kode KTLFV 69769. Sudah banyak coretan-coretan di dalam ngalau tarang ini. Ini membuat ngalau tarang terasa tidak terawat karena coretan-coretan tersebut. Menurut warga sekitar dan salah satu informan menyatakan bahwa ada yang mau membiayai untuk pelestarian ngalau tarang ini, tetapi adanya kesalahpahaman antara dua jorong, jadi dana tersebut dialihkan. Banyaknya sejarah yang ada di ngalau tarang yang patut dilestarikan. Bagaimanapun di situ tempat persembunyian para masyarakat dan tokoh pahlawan dalam melawan penjajah, sehingga pada saat ini kita bisa merdeka dan menghirup udara dengan sepuasnya tanpa ada kecemasan. Setidaknya ini menjadi suatu hal yang harus dikenang. Bentuk yang digunakan dalam bentuk sebagian lisan, yang mana pada penelitian ini adalah kepercayaan masyarakat tentang ngalau tarang dan mitos yang ada di ngalau tarang. Mitosnya adalah adanya ular yang sangat besar, yaitu ular sanca yang menghuni kuburan yang letaknya di atas ngalau tarang. Kuburan tersebut sangat besar dan panjang. Masyarakat sekitar mengatakan bahwa kuburan tersebut merupakan kuburan orang Belanda yang gugur pada saat berperang dengan pahlawan di Nagari Kamang, lalu dikuburkan di ngalau tarang. Pada saat itu kuburan tersebut menjadi semak belukar. Tidak ada yang sanggup membersihkannya karena ular yang besar di sana. Bahkan di atas ngalau tarang tersebut sudah ditumbuhi pohon besar. Pada ngalau tarang ini merupakan termasuk ke dalam legenda setempat. Legenda setempat adalah cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk tipografi suatu tempat. Seperti ngalau tarang yang terbentuk dari pembuka satu legenda gunung, Tangkupan Perahu, legenda Banyuwangi, legenda Candi Rongorangan, dan lain-lainnya. Cerita mengenai asal-usul suatu tempat bertalian erat dengan kejadian atau kenyataan alam. Selain bersifat historis, legenda ini juga bersifat migratoris, yaitu dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah yang berbeda-beda. Legenda yang tersebar dalam bentuk pengelompokan yang disebut siklus atau skyli, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh,
untuk suatu kejadian tertentu. Baiklah, sekian dari presentasi saya, penjelasan mengenai legenda yang ada di Ngalau Tarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.